Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, selamat sore Pak Agus. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah tepat tanggal 22 bulan Ramadan. Ya, tepatnya hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini atau tepat sore jam 3 ya, kita telah kedatangan salah satu guru saya. Beliau ini dulu pernah ngajar saya dan sempat lama juga menjadi dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, dan beliau saat ini pun masih mengajar aktif di jurusan perbankan syariah dan juga di awal syariah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang ya terkait dengan salah satu kepakaran beliau, karena beliau ini kita kenal banyak memiliki kepakaran bukan hanya filsafat Islam, tasawuf, tetapi juga terkait dengan hal-hal yang masuk dalam kategori ilmu fikih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang al-urf dan al-adah ya, karena seringkali istilah ini masih awam bagi kita, terutama ya orang-orang yang memang tidak berkecimpung di dalam dunia syariah. Maka apa itu al-urf, kemudian apa perbedaan dengan al-adah? Karena ada sebuah ungkapan bahwa al-adatul muhakkamah, jadi adat itu bisa menjadi sebuah hukum manakala tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, apakah al-urf ini sudah ada pada zaman Nabi? Kemudian bagaimana hukumnya, pembagiannya seperti apa, apakah ada syarat tertentu dan lain sebagainya? Maka untuk itu kita akan sama-sama dengarkan Bapak Dr. Andes Agus Supriyanto MHum untuk membahas tentang apa itu al-urf dan apa perbedaan dengan al-adah. Mungkin bisa kita mulai Pak ya, terkait dengan tema kita. Maka silakan. Ya. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Pada kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan besar karena bisa melakukan suatu proses ya peningkatan pengetahuan tentang ajaran Islam, agama yang sama-sama kita peluk sebagai panduan dalam hidup kita. Untuk itu terlebih dahulu saya ucapkan syukur kehadirat Allah. Yang kedua, terima kasih pada Ustadz Abdul Ghafur selaku pembina dan pemandu program ini, yang memang intinya itu sebagai sebuah forum ya untuk bertukar pikiran, untuk terus mengasah pengetahuan kita tentang ajaran Islam. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu al-urf.
Hadirin hadirat yang berbahagia. Ya sebenarnya apa yang nanti kita bahas itu bukan hal yang asing apalagi aneh. Hanya persoalannya memang kurang banyak diperbincangkan ya, kurang banyak dibahas. Tapi sebenarnya kata uruf dan juga maknanya ini jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Kata al-uruf sendiri itu secara harfiah itu terdapat di dalam 2 surat. Pertama surat Al-A'raf ya, ayat 199, dan yang kedua surat Al-Mursalat ayat pertama atau ayat 1 ya itu. Dan bahkan kata Al-A'raf ya, yang artinya itu tempat-tempat yang tinggi ya, tempat yang mulia yang didamaikan oleh seluruh umat manusia. Itu memiliki akar kata yang sama dengan uruf tadi. Nah, kemudian di ayat lain di surah Ali Imran ya, itu banyak disebut beberapa kata yang memiliki akar kata yang sama dengan kata al-uruf, yaitu al-ma'ruf. Misalnya dalam satu ayat disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kemudian di dalam konsep tasawuf itu kita kenal dengan kata ma'rifat, ya kan? Atau lengkapnya ma'rifatullah. Nah, hadirin-hadirin yang berbahagia, jadi sebenarnya pembahasan tentang uruf ini itu bukan sesuatu yang asing apalagi aneh. Memang secara teoritis al-uruf ini merupakan bagian dari konsep usul fikih, yaitu bagian dari ijtihad sebagai terkait dengan sumber ajaran Islam atau sumber syariat. Sebagaimana kita ketahui, sumber utama syariat itu kan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian ditambah dengan ijtihad, maksudnya itu ketika ya tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kemudian para ulama itu melakukan ijtihad, tapi tetap saja pada akhirnya nanti juga bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja nas, baik berupa ayat maupun hadis itu tidak disebut secara khusus, tapi secara umum. Nah, oleh karena itu, ya sumber ajaran Islam ya setelah Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana kita tahu, itu yang ketiga itu al-ijma, kemudian al-qiyas, kemudian ada lagi al-islah atau al-maslahatul mursalah, kemudian ada al-istishab, ada syar'u mangkoblana, ada ya tadi al-uruf, atau juga dalam konsep usul fikih disebut dengan al-adah. Tadi Ustaz Ghafur sudah menyebut ada satu kaidah fikih ya yang punya al-adah muhakamah. Maksudnya suatu kebiasaan yang baik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis atau minimal tidak bertentangan, itu bisa ditetapkan sebagai aturan, sebagai panduan dalam kehidupan. Karena begini ya, tidak semua yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman sekarang, di mana perbuatan tersebut itu dulu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat, itu kemudian menjadi sesuatu yang terlarang atau haram, atau tidak boleh kita lakukan. Apalagi kita tahu bahwa manusia itu terus berkembang kan, ya banyak lagi inovasi, apalagi kita kaitkan dengan peradaban, itu akan terus berkembang. Nah, sehingga tentu ya banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan memang hal itu dulu belum pernah ada, dan juga Al-Quran secara
jelas pasti atau secara qot'i itu tidak menyebut, ya. Nah, itu kemudian oleh para ulama apa itu dilakukan ijtihad, ya, untuk dirumuskan hukum atau untuk menentukan hukum apakah perbuatan itu boleh atau tidak. Intinya adalah, jadi meskipun Nabi dan sahabat tidak pernah melakukan, selama itu baik, ya, membawa kemaslahatan, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, dalam konsep fikih usul fikih itu dikenal dengan al-urfu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran sendiri kan sudah pernah menyebut al-urfu. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 199, ya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Nah, ini. Berilah maaf, ya, kepada siapa saja yang berbuat salah, atau harus selalu apa itu menyediakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada siapa saja. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kebaikan atau lakukanlah kebaikan atau tegakkanlah urfi, kebaikan dimanapun berada dan kepada siapapun. Tentunya pertama-tama kepada diri sendiri, kemudian yang kedua kepada orang lain yang terdekat dengan keluarga, dengan lingkungan, dan tentunya juga apa itu kepada seluruh umat manusia. Jadi al-urf di sini itu secara harfiah jelas disebut dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau kita telusuri, ya, dari aspek tata bahasa, khususnya dari aspek sorof, kata uruf itu punya akar kata yang sama dengan kata ma'ruf, dengan ma'rifah. Bahkan kata al-a'raf, ya, yang menjadi nama surat, itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan uruf, yaitu dari kata arofa. Arofa ini sebagaimana kita tahu, ini fi'il madhi, ya. Arofa ya'rifu urfan wa ma'rifatan. Nah, arofa ini secara harfiah berarti mengetahui, memahami sesuatu secara mendalam dan luas. Nah, ini agak berbeda dengan kata alima. Alima ya'lamu ilman, yang berarti juga mengetahui. Cuma kalau alima ini, ya, oleh para pakar disebut mengetahui secara umum, ya, atau baru pada tataran pengetahuan atau knowledge itu. Nah, sementara kalau arofa, ya, arifu, ya, urfan wa ma'rifatan, itu mengetahui secara mendalam, secara luas. Makanya dalam tasawuf itu ketika dirumuskan, ya, pengetahuan tentang Allah, nah, itu digunakan kata ma'rifatullah, bukan ilmullah, ya, bukan ilmullah. Nah, ini mengindikasikan bahwa ma'rifatullah atau urf, atau juga disebut dengan irfan, ya, al-irfan, itu pengetahuan tentang segala sesuatu secara mendalam dan luas. Nah, khususnya pengetahuan tentang Allah itu. Nah, hanya saja, ya, khusus tentang makna uruf, nah, itu memang lebih dekat dengan kata ma'ruf tadi. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, atau sebagaimana kita kenal kan, ada ungkapan yang akrab, ya, di tengah-tengah masyarakat muslim, ya, ungkapan amar ma'ruf nahi mungkar kan, al-amru bil ma'ruf. Ya, jadi perintah untuk menjalankan kebaikan. Biasa ma'ruf diartikan dengan kebaikan. Tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara kebaikan dalam bahasa Indonesia, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu
itu beragam itu. Sebagaimana kita tahu kan, ada perbuatan baik al-amalu soleh kan, atau soleh kan baik. Juga ada kata toyib ya, halalan toyiban kan, halal dan toyib baik. Ada lagi al-khair kan, fastabiqul khairat. Nah ini. Ada lagi hasanah kan, itu juga baik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ya karena sebagaimana kita ketahui bahasa Indonesia itu kan sebenarnya itu bahasa yang yang miskin ya, kosakata itu tidak sebanding dengan makna dalam bahasa Arab. Memang bisa kata ma'ruf urf itu diartikan dengan baik kebaikan, hasanah juga baik, khair juga baik. Tetapi kalau kita telusuri makna dalam bahasa Arab, itu kebaikan kita akan dapat pemahaman kebaikan itu bermacam-macam gitu. Misalnya fastabiqul khairat, hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, al-khairat ini berasal dari kata khair. Khair itu dalam nahwu itu termasuk ismu tafdhil ya. Jadi isim yang menunjukkan keutamaan. Jadi khair itu lebih tepatnya dijadikan dengan yang lebih baik. Maka fastabiqul khairat itu hendaklah berlomba-lomba untuk mendapatkan hal yang lebih baik, bukan sekedar baik tapi lebih baik. Makanya dalam hadis ada satu hadis yang bunyinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang terbaik. Bukan manusia sekedar baik ya, tapi terbaik. Nah itu. Nah, demikian dengan uruf. Jadi ma'ruf ya. Itu bukan sekedar baik ya. Tapi suatu perbuatan yang baik ya, yang dilakukan secara turun-temurun ya, dan kebaikannya itu bisa berlipat-lipat itu. Ya maka kalau dirinci itu kata uruf itu beda dengan khair, beda lagi dengan thayyib, beda lagi dengan hasan, beda lagi dengan soleh ini. Nah, apa yang pernah saya kaji dan saya baca ya, kata uruf atau ma'ruf ini kebaikan, suatu kebaikan yang kalau dilakukan itu membawa kebaikan berikutnya, dan bahkan kebaikan itu tidak hanya memberikan ya manfaat bagi yang bersangkutan, tapi bagi orang lain. Gitu. Misal kan gitu. Ya kata uruf ini, misal itu pengetahuan kita tentang tentang pendidikan. Nah ini. Atau pengetahuan tentang huruf Latin, baca tulis Latin kan gitu. Nah ini masuk kategori uruf atau ma'ruf tadi. Ya misalnya menolong itu kan juga kebaikan kan gitu. Ya. Kemudian tersenyum itu kan juga kebaikan. Hanya saja menolong, tersenyum sama-sama kebaikan, atau misalnya membantu orang lain atau olahraga itu kan juga kebaikan kan. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu bisa muncul berbagai macam istilah atau bahasa atau juga perspektif. Nah, khusus untuk uruf atau ma'ruf, ini saya contohkan ya. Ini misalnya pengetahuan kita tentang tadi baca tulis huruf Latin. Ini kan jelas tidak ada perintah khusus kan itu. Bahkan kalau orang buta huruf ya nggak bisa baca tulis Latin itu kan tidak berdosa kan gitu. Bahkan orang tidak sekolah, nggak kuliah, itu kan juga tidak berdosa. Karena yang namanya sekolah, kuliah atau lembaga pendidikan, nah ini kan suatu yang pada zaman Nabi itu belum pernah ada. Nah, jadi misalnya kan, kalau kita ini ya
menjalani pendidikan sampai setinggi-tingginya, sampai S3, bahkan sampai meraih gelar guru besar. Atau dengan menjalani pendidikan, kita itu bisa menjadi ahli, ya kan? Bisa menjadi ahli teknologi, ya kan? Atau nanti pada akhirnya kita itu bisa menjadi teknokrat. Nah, ini kebaikan itu kan tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tapi juga bisa untuk banyak orang gitu. Ya misal, jadi kalau orang itu ya dengan ketekunannya ya dia kuliah sampai meraih gelar dokter bahkan profesor guru besar. Nah, dia itu misalnya ahli di bidang teknologi. Maka dengan keahliannya itu dia bisa membuat berbagai macam ini kan hasil teknologi kan, apakah itu dalam bidang industri atau bidang otomotif, bidang elektronik gitu. Kak dulu, Pak. Nah, Kak dulu.